Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel yang akan membahas seputar materi SKD, seleksi CPNS tahun 2023, mulai dari TWK, TIU, dan TKP. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajak untuk membahas materi TWK, khususnya materi pilar negara NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana calon ASN memiliki pemahaman dan pengetahuan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan dari negara. Jadi kita mengupayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, kita mulai saja dari contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama digambarkan bahwa bagaimana Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan salah satu bentuk komitmen kebangsaan Indonesia. Jadi bagaimana Sumpah Pemuda salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan, di mana ada 3 poin yang menjadi isi dari Sumpah Pemuda. Dan yang menjadi pertanyaan di soal kali ini bahwa bagaimana makna komitmen kebangsaan yang tercermin dalam Sumpah Pemuda adalah, jadi yang mana menunjukkan makna komitmen kebangsaan yang dicerminkan dalam Sumpah Pemuda. Jadi kita fokusnya adalah Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda yang memuat 3 poin di Pertanah Air 1, Tanah Air Indonesia, kemudian berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, serta poin terakhir itu adalah menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi kita fokusnya diisi Sumpah Pemuda. Kalau opsi yang A, apakah menyatukan keberagaman pandangan untuk satu tujuan Indonesia? Ataukah opsi yang B, ikut serta mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri? Ataukah opsi yang C, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa? Ataukah yang D, mengembangkan persatuan Indonesia demi mempertahankan asa Bhinneka Tunggal Ika? Ataukah yang E, menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan? Nah, kalau kita gambarkan secara sekilas, opsi A, B, C, D maupun yang E itu semuanya arahnya bersifat kebaikan atau positif. Gitu. Ini merupakan salah satu contoh yang bertipe penalaran. Kita harus antisipasi dan harus meneliti dengan baik yang mana opsi yang paling tepat. Kita fokusnya kembali ke Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda yang sesuai dengan 3 poin yang saya sampaikan tadi, kita fokusnya di bagian itu. Di intinya adalah persatuan Indonesia. Gitu ya. Sehingga opsi yang paling tepat antara A, B, C, D maupun yang E itu adalah opsi yang D. Mengembangkan persatuan Indonesia ini demi mempertahankan asas Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang paling tepat. Baik itu bertanah air 1, tanah air Indonesia, kemudian berbangsa 1 yaitu bangsa Indonesia, dan terakhir menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Intinya adalah persatuan Indonesia. Sekali lagi, opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Contoh soal nomor 2. Ini terkait dengan bagaimana contoh soal penalaran materi NKRI. Di soal nomor 2 ini masih terkait dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu merupakan bentuk kesepakatan masyarakat Indonesia untuk mengikat diri dalam satu ikatan kebangsaan. Generasi muda mempunyai kewajiban moral untuk menjaga konsensus tersebut. Jadi konsensus ini artinya kesepakatan. Apabila generasi muda berkomitmen menjaga kesepakatan, itu akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Dampak positif yang akan ditimbulkan ini semakin kuatnya ikatan nasionalisme bangsa Indonesia. Akan tetapi, apabila bangsa Indonesia tidak peduli lagi terhadap hasil konsensus tersebut, akan berakibat buruk bagi kehidupan bangsa dan negara. Di berdasarkan informasi tersebut, yang diminta oleh soal nomor 2 ini adalah dampak negatif.
yang bisa timbul apabila kita tidak mengimplementasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda, yaitu jadi dampak negatifnya atau dampak buruk yang ditanyakan oleh soal nomor 2 ini sesuai dengan poin dari Sumpah Pemuda. Apakah opsi yang A, hilangnya kewajiban moral generasi penerus? Apakah yang B, melemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa? Ataukah yang C, melemahnya ikatan nasionalisme antar warga masyarakat? Ataukah opsi yang D, melemahnya rasa hormat pada orang yang lebih tua? Ataukah yang E, lunturnya ikatan persaudaraan? Jadi Sumpah Pemuda itu merupakan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi opsi yang paling tepat apakah opsi A, B, C, D maupun yang E. Nah, opsi yang paling tepat sesuai dengan dampak negatif yang bisa timbul apabila kita tidak mengimplementasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda, yaitu opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang B. Jadi melemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi ini sesuai dengan bunyi dari Sumpah Pemuda. Jadi melemahnya. Kenapa yang C bisa salah? Itu adalah ikatannya adalah antar masyarakat. Padahal Sumpah Pemuda itu adalah bagaimana persatuan dan kesatuan di tingkat bangsa. Sekali lagi opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Soal nomor 3. Indonesia adalah bangsa yang masyarakatnya majemuk karena memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan ini bukan hanya pada suku atau etnis saja, melainkan juga bahasa, agama, budaya, dan adat istiadat, dan lain sebagainya. Sikap bersatu dalam keberagaman sangat penting sebab, jadi sikap bersatu dalam keberagaman itu sangat penting sebab, jadi apa yang menjadi penyebab sikap bersatu dalam keberagaman itu sangat penting? Apakah yang A? Dengan bersatu maka kita akan menghimpun kekuatan untuk melawan penjajah dan negara pun bisa mewujudkan cita-cita bangsa yakni kesejahteraan umum. Apakah opsi yang B? Dengan bersatu maka kita menghindari serangan perang dunia dan negara pun bisa mewujudkan cita-cita bangsa yakni kesejahteraan umum. Ataukah opsi yang C? Dengan bersatu maka kita bisa menghimpun kekuatan untuk melawan penjajah dan negara pun bisa memiliki satu kesatuan atau kebudayaan bangsanya. Atau opsi yang D, dengan bersatu maka kita bisa hidup harmonis dalam kerukunan jauh dari konflik dan perpecahan dan negara pun bisa menghindari konflik internasional. Ataukah opsi yang E, dengan bersatu maka kita bisa hidup harmonis dalam kerukunan jauh dari konflik dan perpecahan dan negara pun bisa mewujudkan cita-cita bangsa ini kesejahteraan umum. Jadi fokusnya adalah bagaimana bersatu di tengah keanekaragaman baik itu bahasa, agama, budaya maupun adat istiadat. Jadi dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia. Ini sikap persatuan itu penting di tengah keberagaman bahasa, agama, budaya maupun adat istiadat. Opsi yang paling tepat apakah A, B, C, D, ataukah yang E? Kalau kita cermati secara sekilas, ini semua bersifat positif. Ini merupakan salah satu tipe TWK yang bersifat penalaran analitis. Jadi kita wajib berhati-hati, jangan sampai terkecoh dengan soal dan opsi yang seperti ini. Kita perhatikan, misalkan opsi yang A. Ini fokusnya adalah adanya untuk melawan penjajah. Padahal fokusnya kita adalah bagaimana di tengah keberagaman. Kalau yang B itu adanya serangan perang dunia. Ini juga bukan. Ini juga bukan. Yang B. Lanjut berikutnya yang C juga sama untuk melawan penjajah. Nah, ini juga bukan. Kalau yang D itu pun ada menghindari konflik internasional, ini juga bukan. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Sikap bersatu dalam keberagaman sangat penting sebab dengan bersatu maka kita bisa hidup harmonis dalam kerukunan, jauh dari konflik dan perpecahan dan negara pun bisa mewujudkan cita-cita bangsa yakni kesejahteraan umum. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Soal nomor 4.
Alan adalah salah satu karyawan Anda yang sangat berprestasi dan selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan maksimal. Hasil pekerjaannya selalu memuaskan dan selalu lebih baik dari yang diharapkan. Akan tetapi, Alan sering menuliskan pendapat yang berisi ujaran kebencian terhadap salah satu suku atau ras tertentu melalui artikel yang selalu dibuatnya setiap hari. Nah, jadi ada kebencian terhadap suku atau ras tertentu melalui artikel yang selalu dibuatnya setiap hari. Nah, ini merupakan salah satu faktor penyebab konflik atau perpecahan. Melihat kondisi seperti ini, yang akan Anda lakukan sebagai pimpinan adalah ada karyawan atau anak buah kita yang menjadi faktor penyebab perpecahan bangsa. Kita sebagai pemimpin apa yang wajib dilakukan? Apakah opsi yang A? Memberikan tugas-tugas yang sangat banyak sehingga ia tidak memiliki waktu untuk menulis artikel yang membuat kebencian? Ataukah opsi yang B? Tidak ingin melaporkan kepada pihak yang berwenang karena Anda masih membutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan perusahaan? Ataukah yang C? Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang setelah ia menyelesaikan pekerjaan yang merupakan proyek besar bagi perusahaan Anda? Ataukah yang D? Membuat aturan baru bahwa seluruh karyawan harus memiliki kesetiaan terhadap NKRI dan akan mengeluarkan karyawan yang terbukti melakukan tindakan yang dapat memecah kesatuan NKRI. Ataukah opsi yang E? Menegurnya dan menjelaskan kepadanya bahwa tindakan tersebut dapat memecah kesatuan NKRI dan tidak memberikan manfaat apapun, serta memintanya untuk menghentikan tindakan buruk itu. Nah, jadi kira-kira mana opsi yang paling tepat yang wajib dilakukan oleh seorang pemimpin? Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah yang E? Jadi yang wajib kita eliminasi itu yang A, ya, memberikan tugas-tugas yang sangat banyak, ini tidak ada hubungannya. Kemudian tidak melaporkan, apalagi ini bukan menjadi jawaban. Akan melaporkan, ini akan, belum, ya, ini juga bukan. Kalau yang D, membuat aturan baru, nah, ataukah yang E, menegur dan menjelaskan? Yang paling efektif yang dapat dilakukan melihat situasi tersebut antara opsi yang D atau opsi yang E, yang paling tepat itu adalah opsi yang E. Jadi menegur, kemudian dan menjelaskan kepadanya bahwa tindakan tersebut dapat memecah kesatuan NKRI, kemudian tindakan berikutnya tidak memberikan manfaat apapun, kemudian serta memintanya untuk menghentikan tindakan buruk tersebut. Nah, jadi ini merupakan salah satu yang wajib dilakukan oleh pemimpin. Cepat dan tanggap untuk mengatasi anggota atau karyawan yang melakukan tindakan yang memicu perpecahan dalam bingkai NKRI. Sekali lagi opsi yang tepat adalah opsi yang E. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya, soal nomor 5. Di masyarakat yang multikultur atau beraneka ragam, keberadaan orang atau kelompok yang latar belakangnya berbeda-beda merupakan hal yang biasa terjadi. Keberagaman kepentingan tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang dapat memperkokoh persatuan NKRI. Karena jadi keberagaman itu dapat menjadi salah satu faktor yang dapat memperkokoh persatuan NKRI. Karena apakah opsi yang A, persatuan dan kesatuan harus tetap diutamakan meskipun kepentingannya berbeda-beda? Ataukah opsi yang B, kepentingan yang beragam dapat dengan mudah memunculkan konflik horizontal? Ataukah yang C, kepentingan dan kesatuan bangsa merupakan hal yang mustahil yang akan terjadi di negara multikultural? Ataukah yang D, keberagaman, kepentingan, dan tujuan akan semakin menguatkan prinsip demokrasi? Kemudian apakah opsi yang E, perbedaan kepentingan dan golongan menjadi penyebab utama sulitnya tercapainya persatuan? Nah, jadi apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah yang E? Coba kita perhatikan satu persatu. Bahwa opsi yang A, persatuan dan kesatuan harus tetap diutamakan meskipun kepentingannya berbeda-beda. Nah, ini ada kepentingan yang berbeda-beda, ini mengakibatkan hal ini salah. Gitu, meskipun. Nah, kalau opsi yang B, kepentingan yang beragam dapat dengan mudah malah memunculkan konflik. Jelas ini bukan menjadi jawaban. Kemudian opsi yang C, kepentingan dan kesatuan bangsa merupakan hal yang mustahil. Nah, ini jelas ini bukan menjadi jawaban.
Opsi yang D, keberagaman kepentingan dan tujuan akan semakin menguatkan prinsip demokrasi. Nah, ini yang paling tepat. Kalau opsi yang E, perbedaan kepentingan dan golongan menjadi penyebab utama. Nah, ini sulitnya tercapainya persatuan jelas, ini bukan menjadi jawaban. Sehingga opsi yang paling tepat itulah opsi yang D. Keberagaman kepentingan dan tujuan akan semakin menguatkan prinsip demokrasi. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, di mana digambarkan bahwa makna dari wawasan kebangsaan Indonesia yaitu mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar mendapatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Faktor yang perkokoh wawasan kebangsaan Indonesia diantaranya kecuali. Nah, jadi faktor yang memperkokoh wawasan kebangsaan Indonesia diantaranya kecuali. Nah, ini ada kata kecuali ya, atau yang bukan merupakan faktor memperkokoh. Apakah opsi yang A, keutuhan dan kedaulatan wilayah? Ini jelas ya, menjadi faktor memperkokoh wawasan kebangsaan. Apalagi opsi yang B, Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai acuan dasar, benar. Yang bukan adalah opsi yang C ya, adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah. Ini bukan. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Kalau yang D jelas konsep wawasan Nusantara dan ketahanan nasional sebagai acuan operasional, kekayaan budaya bangsa Indonesia sebagai perwujudan cipta rasa dan karsa bangsa Indonesia, ini juga tepat. Jadi faktor yang memperkokoh wawasan kebangsaan Indonesia diantaranya kecualinya itulah opsi yang C, kesenjangan pembangunan antar wilayah. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 8. Bentuk negara kesatuan merupakan konsensus bersama. Sekali lagi, konsensus itu maknanya adalah suatu kesepakatan bersama dari para pendiri negara. Namun, dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia, negara kesatuan, jadi negara kesatuan seperti bentuk negara Indonesia saat ini, pernah berubah menjadi negara federal. Jadi ini merupakan bentuk negara. Ada bentuk negara kesatuan, dan Indonesia juga pernah berubah menjadi negara federal atau biasa disingkat juga dengan istilah negara serikat. Akibat dari, jadi kalau kita lihat secara historis bahwa Indonesia pernah berbentuk serikat. Akibat dari apa? Nah, jadi RIS atau biasa juga disampaikan Republik Indonesia Serikat itu merupakan suatu bentuk negara terjadi di tahun 1950. Akibat dari, nah itu yang menjadi pertanyaan ya. Apakah yang A, konsep negara kesatuan belum jelas dan tidak kunjung memberikan efek baik kepada negara? Ataukah opsi yang B, konfederasi meja bundar yang harus terima bangsa Indonesia demi stabilitas politik pada masa itu? Ataukah yang C, keadaan pemerintah yang harus dirubah demi mempertahankan kemerdekaan RI? Ataukah yang D, perselisihan konsep dan pemahaman untuk bentuk negara demi para pendiri negara? Ataukah yang E, kekuatan penjajah Belanda untuk memecah belah persatuan dan merebut kembali negara Indonesia sebagai negara jajahan? Jadi perubahan dari negara kesatuan ke negara federal itu akibat dari hasil konvensi meja bundar atau KMB. Sehingga opsi yang paling tepat itulah opsi yang B. Jadi harus menerima bangsa Indonesia demi stabilitas politik pada masa tersebut. Opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang B. Kita lanjutkan soal nomor 9. Bangsa Indonesia memiliki karakteristik keberagaman budaya, etnis, agama, adat istiadat, dan bahasa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan perilaku yang sesuai dengan upaya menjaga kebinekaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Untuk menghadapi karakteristik tersebut adalah, apakah opsi yang A, menggunakan bahasa dari daerah masing-masing? Jelas, ini bukan jadi jawaban. Bangga menggunakan pakaian-pakaian adat dari daerahnya? Ini juga bukan. Menghormati adat istiadat budaya masyarakat di daerah lain? Nah, ini yang menjadi bentuk persatuan dan kesatuan. Bukan malah mengutamakan dari daerah kita sendiri. Kita simpan dulu yang C. Menghindari kerjasama dengan orang lain yang berbeda. Ini jelas, ini bukan bentuk dari persatuan dan kesatuan di tengah keanekaragaman. Bersikap sopan terhadap orang lain yang berasal dari daerah yang sama. Di daerah yang sama, ya. Sehingga bukan jadi jawaban. Maka dari itu, jawaban yang paling tepat sekali lagi adalah opsi yang C. Menghormati adat istiadat budaya masyarakat di daerah lain. Itu merupakan bentuk dari upaya menjaga kebinekaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan.
Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Ini merupakan contoh soal terakhir. Pada kesempatan video kali ini digambarkan bahwa Indonesia sebagai negara multikultural atau multikultur dengan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya menjadi salah satu penyebab terjadinya praktek intoleransi. Jadi intoleransi merupakan suatu sikap tidak menghargai, tidak menghormati. Lawan kata dari toleransi, intoleransi. Jadi lawan kata dari toleransi itu adalah intoleransi. Contoh nyata perbuatan intoleransi dapat diartikulasikan dalam kegiatan sehari-hari yang erat kaitannya dengan hubungan sosial masyarakat. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah yang bukan. Sikap intoleransi adalah yang bukan ya. Kata bukan, kata kecuali. Itu wajib kita perhatikan, jangan sampai kita terjebak dengan kata pengecoh seperti itu. Sekali lagi, yang bukan sikap intoleransi adalah apakah yang A, menjauhi sikap etnosentrisme dalam bersosialisasi, apakah yang B, harus memilih teman dan atasan yang mempunyai satu keyakinan, ini bentuk intoleransi. Kemudian, kalau yang C, menghindari kerja atau bekerja di instansi dan perusahaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama, ini juga salah satu bentuk intoleransi. Kalau yang D, memilih keluar dari lembaga dan instansi yang dipimpin berbeda agama, jelas ini merupakan salah satu bentuk intoleransi. Yang E, memilih untuk bersosialisasi dan hanya berkomunikasi dengan seagama dan selera, ini merupakan bentuk intoleransi juga. Nah, yang bukan itu adalah opsi yang A, menjauhi sikap etnosentrisme dalam bersosialisasi. Jadi etnosentrisme itu merupakan bagaimana sikap yang mengutamakan kepentingan daerah atau bersifat mengagung-agungkan daerahnya sendiri. Sehingga opsi yang paling tepat, sekali lagi, menjauhi sikap etnosentrisme dalam bersosialisasi itu merupakan salah satu bentuk toleransi yang terjadi di tengah keberagaman. Sekali lagi, opsi yang paling tepat adalah opsi yang A, menjauhi sikap etnosentrisme dalam bersosialisasi. Baik, itu tadi pembahasan soal terkait dengan pilar negara, khususnya NKRI. Sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Tetap semangat untuk latihan soal, tetap ikuti video-video terbaru dari kami. Sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.